Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Sahabat Quran yang dirahmati Allah, kali ini kita akan coba membahas tahsin surah An-Nas. Secara umum dalam surah An-Nas kita dituntut untuk bagaimana konsisten dalam membaca bacaan dengung ataupun gunnah. Kalau kita perhatikan di ujung-ujung ayat surah An-Nas, ya semuanya ada hukum gunnah yang ditandai dengan nun bertasydid. An-Nas, An-Nas. Ya, semua ayat di surah An-Nas ujung-ujung ayatnya adalah diakhiri dengan An-Nas. Dan An-Nas di sini dibaca dengan gunnah, yaitu ditahan suara An-Nas, An-Nas. Ya, lebih kurang 2 sampai 3 ketukan. An-Nas gitu. Baik, kita akan coba bacakan terlebih dahulu ayat pertama dari ayat per ayat dari surah An-Nas. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Lebih kurang seperti itu membaca surah An-Nas dari ayat 1 hingga ayat ke-6. Kita perhatikan ayat pertama diawali dengan huruf qaf. Huruf qaf berbeda dengan huruf kaf. Huruf qaf ketika kita mengucapkan kul, maka tidak boleh disertai dengan angin. Bukan dibaca kul. Kalau kita baca kul, maka itu hurufnya adalah huruf kaf. Kalau kita baca kul, dia punya sifat lebih tebal, isti'la, diangkat suaranya kul, bukan kul. Ya, kalau salah huruf ini maka kesalahannya adalah kesalahan yang berat, fatal. Merubah huruf bisa merubah makna. Kalau kita bilang kul dengan huruf qaf, ya lah. Tapi kalau kita bilang kul, makanlah, maka ini adalah kesalahan yang besar yang merubah makna. Harus kita hindari kesalahan merubah huruf qaf ketika dikeluarkan tidak disertai dengan angin ataupun hembusan nafas ataupun tidak disertai dengan sifat hamas. Kul, bukan kul. Ya, perhatikan. Kul. Maka huruf qaf, ya, posisi pangkal lidah diangkat ke langit-langit. Qul a'udzu. Perhatikan, di situ adalah huruf zal bukan zai. Zu bukan zu, bukan zu. Zu ujung lidah dikeluarkan sedikit, zu sehingga bunyi z-nya nggak begitu jelas. Bukan zu. Qul a'udzu birabb, bukan zu tapi zu. Qul a'udzu birabbin nas. Ini yang kami maksud tadi bacaan gunnah, ya, harus ditahan suara lebih kurang sekitar 2 ketukan. Bin nas.
Nggak boleh kita baca Qul a'udzu birabbin nas. Ya, kesalahan yang sering terjadi oleh pembaca Quran, tidak menggunakan ataupun tidak memberikan dengung di ujung-ujung ayat surah An-Nas ini. Yang benar adalah Qul a'udzu birabbin nas. Kita lanjut ayat kedua. Malikin nas. Maliki, ya, maliki, ma-nya tidak panjang. Ya, kesalahan yang sering kita dengar juga adalah sebagian pembaca Quran membaca panjang di huruf ma. Malikin nas, ini adalah yang suatu kesalahan yang mesti kita perbaiki. Malikin nas. Lanjut ayat 3. Ilahin nas. Ilahi, ilahi, ya, hi ha besar bukan hi, tapi hi ha besar, dan tidak boleh dibaca tebal hi-nya, bukan ilahin hin, tapi ilahi hi, ya, bibir dalam posisi senyum ataupun rahang bawah diturunkan. Ilahin nas. Misya, ya, ayat keempat kita bertemu dengan bacaan dengung ikhfa, nun mati bertemu shin. Cara membaca ikhfa, ya, dengung adalah, ya, tergantung huruf depannya. Kalau huruf depannya setelah nun sukun itu adalah huruf shin, maka posisi bibir, ya, dalam rangka mempersiapkan bunyi huruf shin. Contoh misya, bukan misya, bukan, tapi langsung ke huruf shin. Misyarri, misyarri, ri dibaca tipis, tidak tebal, karena ri huruf ro berharokat kasroh ataupun baris di bawah, dibaca tebal, dibaca tipis, bukan tebal. Misyarri, bukan misyarri, ri, ya, ini adalah suatu kesalahan. Kita baca tebal, kita baca tipis, ya, jangan dibaca tebal. Min syarril waswasil khannas. Min syarril waswasil khannas, bukan min syarril ril gitu. Baik, lanjut. Alladzi yuwaswisu fi, yuwaswisu fi, ya, hati-hati di huruf sin tanda sukun ataupun sin mati, jangan sampai terpantulkan ataupun bunyi qalqalah. Alladzi yuwaswisu fi, yuwaswi, 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 bukan yuwaswi. Yuwaswisu, waswisu, bukan waswisu. Ya, perhatikan. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Ya, sekali lagi kita ulangi secara keseluruhan ayat 1 sampai 6. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas, minal jinnati wan nas. Baiklah, demikian barangkali yang bisa kita sampaikan tentang tahsin surah An-Nas. Kita akan melanjutkan tahsin kita
yaitu surah Al-Falaq. Alhamdulillah pada pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari surah An-Nas. Hari ini surah Al-Falaq. Kalau kita perhatikan surah Al-Falaq jumlahnya 5 ayat. Ya, Al-Falaq 5 ayat. Dan dalam surah ini kita dilatih bagaimana kita bisa konsisten dalam mengucapkan bacaan qalqalah yang terdapat di akhir-akhir ayat di surah Al-Falaq. Yang mana qalqalah ini sering kita namakan dengan qalqalah kubra. Baiklah, mari kita baca terlebih dahulu, baru setelah itu kita akan membahas tahsin ataupun kaidah tajwid yang terdapat dari ayat per ayat surah Al-Falaq. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Baiklah, lebih kurang seperti itu membaca surah Al-Falaq. Kita perhatikan ayat pertama surah Al-Falaq. Surah Al-Falaq ayat pertama ya kemarin sudah kita jelaskan di surah An-Nas, sama diawali dengan kata qul, yaitu huruf qaf bukan huruf kaf. Qul bukan huruf kaf. Bedanya kalau huruf qaf dia bersifat lebih tebal dan tidak ada hamas ataupun angin, bukan kul, tapi qul a'udzu bukan kul. Ya, perhatikan qul a'udzu, ya, hamzah dulu baru ain, bukan a'u tapi a'u bukan a'u, bukan ain dua-duanya. Qul a'udzu, huruf zal, ujung lidah dikeluarkan sedikit, atau ada yang mengatakan ujung lidah digigit sedikit. Ya, digigit dalam arti kata diletakkan saja. Zu, bukan zu, bukan zu tapi zu. Qul a'udzu birabbil falaq. Ya, di sini harus dipantulkan, harus menampakkan sifat qalqalah dari huruf qaf. Kesalahan yang sering terjadi bagi pembaca Quran yaitu tidak memantulkan ataupun tidak memberikan sifat qalqalah ya di huruf qaf ini. Contoh, qul a'udzu birabbil falaq. Ya, falaq. Ya, maka ini adalah bacaan yang tidak tepat. Yang benar harus dinampakkan sifat huruf qaf yaitu qalqalah tadi. Al-falaq, bukan falak. Ya. Baik, kita ulangi sekali lagi. Qul a'udzu birabbil falaq. Kita lanjut ayat kedua. Min syarri, ya. Nun mati bertemu shin, ikhfa, ya, didengungkan suara, ditahan, agak dilamakan sedikit. Min syarri, ya, dinampakkan huruf ro bertasdid dan dibaca tipis, bukan syarri tapi syarri ma min syarri ma khalaq. Kesalahan yang sering kita temui yang pertama adalah memanjangkan ri itu. Pertama menebalkan, yang kedua memanjangkan ri itu. Min syarri ma khalaq. Ya, ini tidak tepat. Yang ketiga, ada yang menambah alif lam. Ya,
Min syarril ma khalaq. Ya, syarril ma khalaq. Tidak benar. Yang benar adalah tidak dipanjangkan dan tidak ada alif lam di sana, tidak ada lam sukun. Ya, syarri ma bukan syarril ma khalaq. Kita ulangi. Min syarri ma khalaq. Khalaq. Ya, kha bukan kha tapi kha, ya hurufnya tebal, isti'la. Dia punya sifat tebal, diangkat sedikit bunyinya. Khalaqa. Khalaqa. Ya, lanjut. Wa min syarri ghasiqin. Ghasiqin idza waqab. Ghasiqin idza waqab. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Ya, gha huruf tebal, gha. Isti'la diangkat sedikit bunyinya. Gha bukan gha, tapi gha. Ghasiqin. Ya, huruf qaf juga tebal, tapi berkurang sedikit ketebalannya ketika dia berbaris kasroh atau bawah. Nggak perlu kita bulatkan bibir. Ghasiqin, qin biasanya. Ghasiqin idza waqab. Kita lanjut ayat 4. Wa min syarrin naffasati fil 'uqad. Wa min syarrin, ya di situ ada nun bertasydid, ya seperti di An-Nas kemarin kita pelajari, ya maka nun bertasydid harus ditahan atau harus digunakan, didengungkan, dilamakan sedikit bunyinya. Wa min syarrin naffasa. Ya, kesalahan yang sering terjadi, pertama tidak mendengungkan nun tasydid tadi. Contoh, wa min syarrin naffa, bukan rin naffa tapi rin naffa, dan dinampakkan fa itu bertanda tasydid. Naffa bukan nafa tapi naffasati fil. Ya, kita ulangi. Wa min syarrin naffasati fil 'uqad. Naffa. Wa min syarrin naffasati fil 'uqad. Ya, huruf sa ujung lidah dikeluarkan sedikit. Naffasa, sa bukan sa. Bukan nafasa tapi nafasa, sati fil 'uqad. Kita lanjut. Wa min syarri hasidin idza hasad. Wa min syarri hasidin. Hasidin, ha pedas, ha kecil, bukan hasidin tapi hasidin idza hasad, ha kecil juga. Wa min syarri hasidin idza hasad. Baik, lebih kurang itu pelajaran yang bisa kita dapatkan di surah Al-Falaq. Al-Falaq secara umum, ya di Al-Falaq ini kita mempelajari hukum qalqalah kubra yang ditandai dengan huruf qalqalah di ujung-ujung ayat surah Al-Falaq. Kita ulangi sekali lagi bacaan Al-Falaq dari awal hingga akhir. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Min syarri ma khalaq. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Wa min syarri naffasati fil 'uqad.
wa min syarri hasidin idza hasad. Sebelum kita sampaikan, kita jelaskan, kita akan bacakan terlebih dahulu surah Al-Ikhlas dari ayat 1 hingga ayat keempat. Lalu setelah itu kita akan jelaskan kaidah-kaidah tajwid yang terdapat di surah Al-Ikhlas. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Baik, lebih kurang seperti itu membaca surah Al-Ikhlas dengan bacaan yang tajwid insyaallah. Secara umum di surah Al-Ikhlas ini kita masih mempelajari qalqalah ya, ataupun hukum bacaan yang memantul, yang mana pada surah Al-Falaq kemarin kita sudah pelajari juga huruf qalqalah, yaitu yang terdapat di ujung-ujung ayat surah Al-Falaq ya, Al-Falaq, khalaq, waqab, muqad, hasad ya. Di Al-Ikhlas juga setiap ujung-ujung ayat ya diakhiri dengan huruf-huruf qalqalah yang ditandai dengan huruf dal. Qul huwallahu ahad, samad, yulad, ahad ya, ujung-ujungnya adalah huruf dal semua, dan ini harus dipantulkan. Kesalahan yang sering terjadi sebagian pembaca Quran membaca Al-Ikhlas tidak dengan memantulkan huruf dal ini. Contoh, qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad ya. Ini bacaan kurang tepat ya, kurang tepat karena tidak adanya pantulan suara di sana. Padahal ya haknya ya harus kita kasih ya pantulan qalqalah ya, dalam huruf dal itu. Baik, kita perhatikan coba ayat pertama. Qul huwallahu ahad ya, di awal ayat ya adalah huruf qaf bukan huruf kaf ya. Kemarin kalau kita ingat ya Al-Falaq, An-Nas juga diawali dengan kul ya, sehingga ya surah ini terkenal dengan 3 kul ya, 3 kul huwallahu ahad, kul a'udzu birabbil falaq, kul a'udzu birabbin nas ya. Kul yang terakhir ini kita pelajari adalah kul huwallahu ahad ya. Jangan sampai ketika kita mengucapkan kul itu ya kita menampakkan sifat hamas ataupun berangin ya, kul. Kalau kita baca kul maka itu hurufnya adalah huruf kaf. Dia huruf qaf tidak boleh dikeluarkan dengan disertai sifat hamas ataupun angin. Tidak boleh kul tapi kul ya. Selanjutnya kul huwallahu, kul huwa ya bertemu dengan Allah ya. Lafaz Allah ini adalah lafaz tebal, lafaz jalalah, maka harus ditebalkan. Namun yang pasti kita perhatikan, tidak boleh kita baca wawullah ya, bukan, kalau kita tulis bukan waw Allah gitu, tapi langsung wa langsung Allah. Jadi bukan wawullah, tidak boleh dimonyongkan bibir, namun langsung ditebalkan huruf lamnya. Lam dalam lafaz Allah itu harus ditebalkan wallah. Bibir tidak boleh monyong wawullah, bukan wawullah, tapi wallah, langsung wallah, langsung ke lafaz Allah, lamnya tebal. Qul huwallahu ahad, ahad ya, hurufnya adalah ha pedas ataupun ha kecil, bukan ahad, tapi aha. Dan ada pantulan suara ahad, tidak boleh ahad saja, tapi harus dipantulkan ya, ahad. Kita ulangi sekali lagi ayat pertama. Qul huwallahu ahad,
Qul huwallahu ahad. Ya, baik, kita lanjut ayat kedua. Allah, Allah, ya, langsung ditebalkan lamnya, bukan Allah, tapi Allah. Allahus samad, bukan Allah, ya, tapi Allah. Allahus samad. Ya, kesalahan yang sering terjadi terkadang sebagian pembaca Quran, huruf shad dalam as-samad itu tidak dikasih tasdid. Contoh, Allahu samad, Allahu samad. Ya, dia harus dikasih penekanan hus-samad. Allahu samad, bukan Allahu samad. Ya, ini adalah kesalahan yang harus kita hindari. Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad. Lam yalid, ya, di situ yalid harus dipantulkan, tidak boleh lam yalid walam, ya, tidak boleh, namun harus dipantulkan. Lam yalid walam, ya, harus dipantulkan lam yalid, bukan lam yalid walam yulad, ya, bukan. Kita ulangi, lam yalid walam yulad walam yakul lahu, ku di sana hurufnya adalah huruf kaf, bukan yakul, tapi yakul biasa, kul. Walam yakul lahu kufuwan, harus jelaskan, kufuwan ahad. Jangan kufwan. Sebagian ada yang baca walam yakul lahu kufuwan ahad. Kufuwan ahad. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Ya, lebih kurang itu penjelasan tajwid yang mesti kita sampaikan. Ya, setiap ujung-ujung ayat dari Al-Ikhlas, ya, perhatikan harus dipantulkan. Ahad, somad, yulad, ahad, nggak boleh ahad, somad, yulad, ya, tidak boleh, harus dipantulkan. Ya, kita kasih sifat huruf qalqalah di huruf dal tadi. Ya, begitu juga di tengah ayat, ya, lam yalid wa lam juga harus dipantulkan. Qalqalah sugro di tengah ayat harus dipantulkan, tidak boleh lam yalid wa lam yulad, ya, tidak boleh tidak dipantulkan di tengah ayat dari ayat ketiga ini. Ya, baik, kita ulangi sekali lagi bacaan surah Al-Ikhlas dari ayat 1 hingga ayat terakhir. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Alhamdulillah, sudah selesai kita pelajari bersama surah Al-Ikhlas. Semoga bisa kita aplikasikan dan kita terapkan dalam bacaan kita, baik, ya, terlebih lagi bacaan dalam sholat, ya. Baik, demikian, terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan kami, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.